Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan dengan NPM 2140501063. Saya dari Fakultas Hukum Lokal A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam dengan tema keutamaan sholat 5 waktu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keutamaan sholat 5 waktu itu sangatlah besar. Sholat juga adalah salah satu ibadah yang paling penting setelah baca kalimat syahadat. Dalam Islam sendiri, ibadah ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Sholat dianggap sebagai tiang agama karena dapat memisahkan mana yang merupakan bukti keislaman dan mana yang kekufuran atau munafik. Karena pentingnya sholat, maka tentu ibadah ini punya banyak keutamaan seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang keutamaan sholat secara umum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat dalam 5 waktu yang berbeda, yaitu yang pertama sholat subuh, kedua sholat duhur, ketiga asar, keempat maghrib, dan yang kelima ada isya. Di setiap waktu sholat itu punya keutamanya sendiri, namun secara umum keutamaan sholat bagi siapa yang menjalankannya itu adalah yang pertama, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat yang pertama ini adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelak akan terhindar dari melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua ada sholat 5 waktu itu dapat menghapus dosa. Keutamaan sholat yang kedua adalah bisa mensucikan diri kita dari dosa. Sholat adalah cara terbaik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga ada sholat adalah cahaya bagi pemiliknya. Di sini nantinya pada hari kiamat, sholat akan menjadi cahaya yang menerangi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Pertama, sholat ini pernah disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Jika tadi kita membicarakan tentang keutamaan sholat secara umum, di sini kita akan membahas secara spesifik lagi, yaitu keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sendiri itu punya keutamaannya sendiri ya. Setiap waktu sholat punya kelebihannya masing-masing dan akan amat sangat disayangkan jika kita semua meninggalkan salah satunya. Selain punya keutamaan yang besar secara umum, sholat wajib di setiap waktunya itu punya keutamaannya masing-masing. Uh, Seperti yang pertama, keutamaan sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu waktu sholat yang punya banyak keutamaannya. Uh, Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardai, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Kemudian keutamaan lainnya dari sholat di waktu sebelum terbit fajar ini adalah dijamin keselamatannya di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ada keutamaan sholat duhur. Keutamaan sholat duhur adalah melindungi bagi siapapun yang melaksanakannya dari siksa api neraka jahanam. Seperti itu. Dari panasnya siang hari yang terik merupakan contoh cobaan kepada manusia terhadap siksa neraka yang panas dan keras. Disarankan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari neraka saat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Seperti itu. Dan juga yang ketiga ada keutamaan sholat asar. Barang siapa yang selalu menjaga sholat asarnya, Allah akan menolongnya agar terhindar dari siksa neraka. Keutamaan sholat asar adalah dilindungi dari api neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada keutamaan sholat maghrib. Waktu maghrib ini sendiri adalah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, keutamaan sholat maghrib adalah memungkinkan apa yang kita minta dan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala cepat untuk dikabulkan.
Selain itu, waktu ini juga sangat baik untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja dilakukan pada siang harinya seperti itu. Kemudian ada keutamaan sholat isya. Keutamaan sholat isya sendiri adalah melindungi siapapun yang rajin mengamalkannya dari sifat munafik. Sholat di waktu ini paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul pernah bersabda bahwa tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya di sini ada ancaman bagi orang yang melalaikan sholat lima waktu. Sholat adalah amal yang pertama kali nantinya dihisab di akhirat. Keutamaan sholat adalah melindungi orang yang melakukannya dari siksa api neraka. Oleh karena itu, bagi yang melalaikan sholat pasti akan diganjar azab atau siksa yang keras dari neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-goyah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran Surat Maryam. Kemudian sekian presentasi dari saya sendiri mengenai keutamaan dari sholat lima waktu sendiri. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau bahasa dari saya tadi yang kurang berkenan di hati saudara semua. Mohon maaf jika ada menyinggung ataupun lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan datangnya dari manusia dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.